Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, juga anak-anakku yang ikut hadir bersama orang tua. Terima kasih, boleh terima atensinya. Dan malam ini mari kembali kita bersatu datang kepada Tuhan. Kita mau nikmati perjumpaan kita sama Tuhan di ibadah tengah minggu kita. Baik, yes Tuhan, ini waktu kami Tuhan. Ini waktu kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menikmati Engkau dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dalam nama Yesus kami mau sambut perjumpaan dengan Engkau bersama-sama dengan tim di Jakarta Utara. Terima kasih. Haleluya. Amin. Yes, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ibadah sekolah minggu. Masih ingat mungkin ya? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yes. Haleluya. Yes. Mari anak-anak boleh bergaya menikmati seperti kakak-kakaknya yang pernah ajarin. Boleh ditirukan oleh orang tua, nyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yes, haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sukacitamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun mungkin perjumpaan dengan di channel ini hanya sebentar, hanya sesaat, tapi kami mau menikmati ini secara maksimal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Sama-sama kita nyanyikan. Tenanglah kini hatiku, yes Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya.
Tenanglah kini hatiku. Saya dan Bapak Ibu Saudara kita tenang. Langkah hidupku di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, tanganku dipegang teguh Yesus. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, tanganku dipegang teguh. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau. Terima kasih Tuhan. Yes, kami mau nyatakan iman percaya kami. Kami mau sikapi Tuhan ketika Kau katakan tenanglah. Ya, kami akan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami mungkin takut Tuhan, sekalipun mungkin kami ragu Tuhan, tapi kami gak mau lepas Tuhan. Kami akan ingat Tuhan peristiwa di perahu. Bersama dengan Engkau pun badai tetap ada, bersama dengan Engkau pun topan itu ada. Tapi itu tidak akan menjungkir balikan semuanya. Kami tetap kuat, kami bisa tough. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kau jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk duduk diam, duduk tenang, menikmati santapan rohani daripada Engkau. Silakan Kau berkati Tuhan. Silakan Kau berkata-kata Tuhan lewat orang yang Kau utus untuk berbicara malam ini. Terima kasih, urapi, kuduskan. Biar isi hati-Mu saja yang keluar sampai atas setiap kami. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Allahku yang luar biasa. Thank you God, thank you Jesus. Ya, kami percaya Kau Allah yang tak pernah gagal. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam. Selamat terus berjuang di dalam Tuhan. Amin. Tetap semangat. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang luar biasa dimanapun saudara berada, mungkin ada di rumah, mungkin ada dalam perjalanan, mungkin ada di dalam pekerjaan, atau mungkin juga Tuhan izinkan kau sedang berbaring lagi sakit. Tapi saya berharap tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah tengah minggu yang dengan tema sukses siapa takut. Ya. Jadi hari ini kita temanya tentang sukses, kesuksesan. Amin. Oke, tapi sebelumnya saya mau kita berdoa dulu untuk kita semua. Saudara, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali bersyukur untuk malam hari ini kami boleh datang, kami boleh berkumpul. Walaupun berkumpul di dalam media sosial, tetapi kami percaya bahwa Roh Allah ada di mana-mana, dan kami percaya juga kami tetap di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal sampai akhirnya melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau yang mengurapi kami dan hamba-Mu dan juga semua yang ada di online pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi selamat malam, shalom, luar biasa. Saya percaya saudara-saudara, orang-orang yang dikasihi Tuhan, siapapun saudaraku atau teman-teman yang saya kasih, orang yang dikasihi, orang yang mulia, orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, malam ini saya mau mengambil tema tentang kesuksesan, ya. Nah, kita pasti juga sering mendengar dan juga sudah membaca tentang kesuksesan. Dan kita juga rindu sebagai manusia kita sukses, ya. Dan kalau kita lihat juga, dan itu kerinduan untuk setiap manusia, ya. Nah, tetapi menjadi masalah, teman-teman, kita harus melihat dulu kesuksesan yang dunia inginkan dan kesuksesan yang Allah inginkan, seperti itu, ya. Beberapa hal sangat berbeda, tetapi hal yang lain ada satu kesamaan yang luar biasa, gitu, ya. Nah, kalau orang banyak duitnya, banyak hartanya, ya, itu menandakan dikatakan orang itu sukses. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan, wah, dia orang yang diberkati, ya. Kalau orang punya jabatan yang tinggi, kalau orang punya status sosial yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dunia atau saudara-saudara yang lain mengatakan kamu sukses.
Seperti itu ya. Kamu berhasil. Nah, kalau orang yang punya properti yang banyak, ya, dikatakan dia sukses. Nah, tetapi apakah memang seperti itu yang Tuhan kehendaki? Nah, saudaraku, teman-teman, kita harus hati-hati melihat kesuksesan itu supaya kita tidak terjebak dan bisa membuat kita jatuh di dalam dosa dan membuat kita menghalalkan segala cara untuk membuat atau memenuhi keinginan kesuksesan dan orang lain supaya melihat kita adalah seorang yang sukses, seperti itu. Ya, kita hati-hati untuk melihatnya hal itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, ya, supaya kita tidak jatuh di dalam cobaan, tidak jatuh dalam dosa, ya, jatuh di dalam ketidaknyamanan, ketidakdamaian dan sebagainya, ya. Tetapi apapun, memang sebenarnya kesuksesan itu janji Tuhan kepada setiap kita umat Tuhan, ya. Saya mau ngambil kita mau baca satu firman di dalam Ulangan 8 ayat 18. Saya bacakan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman. Saya bacakan Ulangan 8 ayat 18, dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Nah, saudara, dikatakan ingatlah, kamu harus ingat, Tuhan memberikan kamu kemampuan untuk memperoleh kekuatan, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kalau kekayaan yang disebut di dalam terjemahan yang lebih mendekati, ya, King James Version itu bicara wealth. Wealth itu lebih kepada kata benda, artinya yang kelihatan. Wealth itu bicara tentang juga harta yang berlimpah. Bahkan dikatakan, ada yang mengatakan bisa sampai 7 turunan, begitu, ya. Luar biasa. Jadi ini benar, kekayaan ini bukan kekayaan secara tidak nyata dan kelihatan, dan wealth, ya, kekayaan yang melimpah, materi yang melimpah, bahkan sampai 7 turunan dikatakan seperti itu, ya. Wow, luar biasa, ya. Tuhan ingatkan seperti itu. Nah, untuk apa? Kenapa Tuhan mengingatkan? Kalau Tuhan sudah memberikan janji, pasti ada maksudnya, ya. Dikatakan maksudnya supaya meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Artinya Tuhan sudah membuat sumpah kepada nenek moyang kita. Nah, dalam hal ini adalah siapa? Nenek moyang kita, Abraham, ya. Ya, ingat di dalam Kejadian 12, engkau akan diberkati, ya. Dan sebelumnya Tuhan Abraham juga bilang, engkau akan seperti anak cucumu seperti bintang-bintang di langit dan pasir di pantai, ya. Dan engkau akan diberkati, bangsa bahkan akan menjadi berkat daripadamu, ya. Nah, jadi untuk mengikrarkan semua keturunannya, ya, dari mulai Abraham tentu Ishak, ya, karena Ishak anak perjanjian, bukan saudaranya Ismail, bukan, Ishak. Dan setelah Ishak kemudian turun ke bawah, ya. Itu perjanjian yang sudah ditentukan oleh Allah pada nenek moyangnya pada saat itu, ya. Jadi dia sudah menjanjikan dari awalnya. Nah, tetapi Tuhan di dalam perjanjian baru, Tuhan menggenapi janji ini, ya, bukan hanya keturunan Abraham yang secara jasmani, tetapi rohani, gitu.
Artinya keturunan Nabal secara rohani adalah orang-orang yang menerima kasih karunia, anugerah melalui Yesus Kristus. Ya. Ada juga yang secara jasmani, tapi secara rohani tetap kita sudah menerima. Tuhan sudah menjanjikan kekayaan wealthy. Ya, wow, luar biasa. Ya, jadi bukan kekayaan yang orang bilang, aduh, kaya apa gitu ya. Nah, itu kekayaan. Contohnya kita lihat ya pada zaman perjanjian lama, bagaimana Daud begitu luar biasa kayanya, Salomo biar begitu lu, bahkan dikatakan mereka paling terkaya di seluruh dunia. Ya, bagaimana juga Yusuf, ya, luar biasa kayanya dan sebagainya, saudara. Ya, Ishak juga dikatakan, ya, dan sebagainya. Sangat kaya, benar-benar kaya, saudara. Ya, benar-benar kaya gitu, melimpah gitu. Nah, namun demikian, saudaraku, ketika Yesus hadir ada di tengah dunia ini, kekayaan yang Tuhan inginkan itu lebih tajam lagi, lebih dahsyat lagi. Bukan kekayaan materi semata, tetapi kekayaan lebih lagi, saudara. Kita lihat dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, ya. Saya bacakan bagi kita. 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, jadi kerinduan daripada Tuhan juga supaya engkau baik-baik dalam segala sesuatu dan sehat-sehat saja, begitu. Jadi yang Tuhan inginkan juga bukan hanya lebih kepada materi, tapi hal yang lain, saudara. Ya. Tapi sebelum kita masuk di dalam perjanjian baru, saya ingin kita melihat, ya, untuk kita menerima dan mengalami janji Tuhan itu, seperti dikatakan Ulangan 8 ayat 18, ya. Ada beberapa hal yang saya catat untuk kita juga, teman-teman juga adik-adik di sini, untuk menerima kesuksesan itu, ya. Untuk menerima kesuksesan yang Tuhan memang sudah janjikan. Kesuksesan, kekayaan itu memang Tuhan janjikan, saudara, ya. Nah, saya melihat beberapa hal supaya kita belajar juga gitu, ya. Nah, syarat-syaratnya adalah, mungkin di sini saya tidak tahu dari mana mulainya, ya. Tapi yang pertama adalah sikap hati kita atau karakter kita yang utama untuk menerima kekayaan yang Tuhan sudah janjikan. Kita melihat contoh, ya. Contoh Joshua dan Kaleb. Ya. Contoh Joshua dan Kaleb. Mereka orang yang luar biasa. Mereka punya sikap yang baik, sikap yang positif, sikap yang melihat firman Tuhan, sikap yang melihat janji Tuhan daripada lebih kepada secara jasmani, mata jasmani, ya. Kita sudah lihat, kita sudah dengar bagaimana cerita tentang Joshua dan Kaleb, ya, di mana waktu itu Musa mengutus 12 orang untuk mengintai satu tanah Kanaan, dan di dalam 12 itu ada 2 orang yang bernama Joshua dan Kaleb. Ketika dia mengintai dan mereka kembali, 10 orang mengatakan, aduh, di sana orangnya besar-besar, di sana memang benar di daerah tempat itu banyak susu dan madunya, tetapi besar-besar, kami ini seperti belalang, katanya. Bagaimana kita bisa mengalahkan? Tetapi Joshua dan Kaleb, lihat, ketika dia mengintai Kanaan, dia memang benar secara mata jasmani, benar orangnya besar-besar, tinggi besar, dan tentaranya juga besar. Tetapi dia tidak melihat itu sekedar, tapi dia melihat janji Tuhan dan melihat bahwa Tuhan yang memampukan, seperti Ulangan 8 ayat 8 itu. Tuhan yang memberi kekuatan untuk mengalahkan. Dia dilaporkan, Musa dikatakan mereka.
Memang benar dia besar, tetapi saya percaya Tuhan akan menghancurkan mereka. Kita akan menghancurkan mereka dan kita akan menduduki tempat itu. Wow, luar biasa, ya. Joshua dan Kaleb punya sikap yang benar, ya, sesuai dengan janji Tuhan. Kemudian juga Joshua dan Kaleb juga, dia juga dikatakan Yosua 1 ayat 8, dikatakan dia merenungkan firman Tuhan. Dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dia mau dibimbing oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau mau sukses, mau dibimbing oleh Tuhan. Kalau ada saudara yang salah, terus Tuhan tegur, terus masih mengeraskan hati, yang sulit. Mungkin Tuhan tidak langsung secara visual, mungkin melalui hamba Tuhan. Kamu salah usaha kamu nggak benar, kamu banyak menyimpang. Terus dia bilang, enggak, tenang aja. Enggak bisa, saudara. Ya, seorang yang kaya itu juga harus mendengar suara Tuhan, atau firman Tuhan, atau hamba Tuhan yang mengingatkan. Amin. Yes. Kemudian juga dia juga harus berani, saudara. Ya, berani artinya dia punya iman. Ya, saya pasti melangkah, saudara. Ya, nah, Joshua dan Kaleb melangkah. Wow. Dan seterusnya juga mereka adalah orang pekerja keras. Orang yang sukses enggak dalam zaman ini mungkin enggak bekerja keras. Enggak bisa, saudara, teman-teman berdoa terus dari pagi sampai pagi. Benar enggak? Ya, harus bekerja keras. Joshua tuh kerja keras setiap hari mengalahkan musuhnya, ditaruh di tanah ini, dihancurkan sesuai dengan janjinya di tanah ini, lawan musuhnya. Kaleb juga bahkan dibilang, walaupun aku 80 tahun tapi aku seperti 40 tahun. Aku boleh minta enggak di sana, Joshua, tanah di sana? Boleh, silakan. Wow, Kaleb melawan orang di sana, menduduki tanah di sana. Wow, mereka orang pekerja keras, ya. Mereka orang pekerja keras. Jadi jangan bilang kalau sukses itu nggak perlu kerja keras. Kerja keras, saudara. Amin. Kemudian juga disiplin. Mereka juga disiplin, ya, di dalam segala hal. Disiplin di dalam misalnya berdoa. Disiplin di dalam segala sesuatu. Mungkin mereka disiplin latihan. Mungkin mereka disiplin dalam Joshua dan Kaleb disiplin dengan kehidupannya seperti itu, ya. Dan juga yang utama lagi adalah fokus di dalam apapun, ya. Kesuksesan itu tidak harus dalam bekerja, di dalam sekolah juga. Saudara mesti fokus juga, kerja keras. Nggak ada kesuksesan tanpa kerja keras dan tanpa disiplin dan tanpa fokus, ya. Dan tanpa hidup dalam takut akan Tuhan. Sikap dan karakter, ya, disiplin, tegas, kerja keras, iman, ya, melangkah, juga mau juga rendah hati, ditegur oleh Tuhan, mau mendengar suara Tuhan, ya. Nah, itu karakter sukses, ya. Yang kedua adalah lingkungan, ya. Lingkungan juga menentukan, ya. Memang ada satu firman yang Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang tidak berjalan, tidak duduk, tidak berjalan, tidak berdiri pada orang dunia seperti itu. Kalau 1 Korintus 15 ayat 33, jangan pergaulan yang buruk merusak kebaikan seperti itu. Nah, kalau kayak gitu gimana, Pak? Ya kita nggak usah lagi bergaul, orang dunia itu orang jahat semua, ya nggak usah kita bergaul, ya benar nggak? Ya, gimana di kantor kita bergaul dengan orang yang kayak gitu, di sekolah juga kita bergaul dengan orang dunia, orang yang tidak dalam Tuhan, gimana? Masa kita mengisolasi diri gitu? Nah, benar juga sih, ya. Tapi ada Amsal 13 ayat 20 katakan, barang siapa yang dekat dengan orang bijak akan menjadi bijak. Barang siapa orang yang dekat dengan orang yang yang bebal akan malang, ya. Artinya gini, Tuhan juga ingin kita supaya bergaul untuk menjadi terang, amin.
Tetapi kalau kita lihat konteks Mazmur 1 ayat 1, 1 Korintus 15 ayat 3, itu orang itu sudah dikuasai dan sudah sudah apa ya, dengan dunia itu gitu, sudah dekat sekali gitu, ya. Bahkan misalnya temannya, kita ke diskotik, saking dekatnya, yuk kita ke diskotik. Oh, kita nonton ini yuk, porno yuk. Saking dekatnya udah kayak seperti gimana ya? Yuk ikut yuk, nggak enakan gitu. Nah, itu yang Tuhan mau, nggak mau, jangan begitu ya. Kita boleh bergaul, tetapi ya dekat tidak boleh terlalu sangat dekat, itu hati-hati ya. Pergaulan yang buruk merusak. Benar? Ya. Banyak orang dia menyadari ketika dia sudah tua, dia tidak sukses, dia menyadari kesalahan saya karena salah pergaulan. Benar nggak? Tapi dia sudah menyadari pada masa tuanya. Nah, hati-hati, tapi bukan berarti saya mengatakan tidak boleh bergaul. Cuman jangan terlalu dekat, ya. Bahkan dikatakan di sini kita bergaul dengan orang yang bijak supaya bijak, dan jangan bergaul dengan orang yang bebal, ya. Ya itu seperti itu, saudara, ya. Jadi lingkungan menentukan. Saudara boleh bergaul, tapi ingat, terutama juga punya komunitas anak Tuhan. Punya komunitas juga, walaupun dia nggak anak Tuhan, ya, tanda kutip, tetapi orang yang berpikir positif, orang yang bijak, orang yang hidupnya itu sangat positif gitu ya, yang berhasil gitu. Jadi misalnya kalau di sekolah, ya dekatlah dengan orang yang pintar, jangan berdekat dengan orang yang bodoh. Jadi bodoh juga kamu, ya kan? Jangan terlalu dekat dengan orang bodoh, orang malas belajar ya jadi malas juga gitu. Ya, dan pekerjaan, carilah orang yang berhasil, dekatin orang yang berhasil. Gimana sih rahasia berhasil? Dekat dengan mereka, sehingga kita bisa melihat, oh ada pelajaran yang kita bisa dapati gitu ya. Lingkungan. Yang ketiga adalah, nah ini saudara, menghormati tua-tua. Di sini dikatakan nabi-nabi, pemimpin-pemimpin. Lihat Saul, dia tidak menghormati Samuel, ya. Tetapi lihat, kalau kita lihat siapa, Daud, dia sangat menghormati orang tuanya. Dia sangat juga menghormati nabi-nabi yang Tuhan kirim, ya. Dia sangat menghormati pemimpin-pemimpinnya Daud. Dia berhasil, saudara, ya. Nah, itu sebabnya saudaraku, teman-teman, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, supaya hormatilah orang tuamu supaya apa? Supaya sejahtera, supaya diberkati, ya. Ingat, tetap harus hormati orang tua. Hormati pemimpinmu, pembimbing-pembimbingmu, ya. Ya. Nah, itu memang satu janji Tuhan kalau kita menghormati, ya. Kemudian yang keempat adalah tetap kita harus menjaga keseluruhan kehidupan kita, ya. Kita tetap jangan hanya terfokus kepada misalnya sekolah, terus kita bersekolah, kemudian kita berfokus kepada pekerjaan, artinya workaholic gitu ya. Harus ada keseimbangan hidup juga, saudara. Ya, kita juga harus berteman dengan yang lain, harus sosialisasi, ya, dalam pelayanan juga. Jadi harus ada keseimbangan juga. Amin. Keseimbangan, ya. Dan juga kita juga, apalagi zaman sekarang pandemi, kita juga harus pola makannya baik, ya, berolahraga begitu. Orang sukses, dia kaya, tiba-tiba umur 40 tahun udah sakit jantung lewat. Kayanya buat apa? Dia nggak bawa kekayaannya, benar nggak? Bawa dia kekayaannya, ya. Jadi juga keseimbangan, amin. Yang kelima juga, dia harus masuk dalam visi Tuhan, ya, atau pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, amin.
Ya, walaupun sekeras apapun pekerjaan apapun dia masuk ya. Nah, kita lihat di sini kesuksesan itu kalau kita kita harus anak Tuhan itu harus ada beberapa tempat. Misalnya di dunia politik, di dunia bisnis, di dunia pendidikan, di dunia hukum, di dunia pelayanan juga, ya, entertain juga. Harus ada di setiap tempat-tempat itu anak-anak Tuhan, ya. Harus ada situ. Tetapi dimanapun engkau ada, mungkin kau bisnisnya bagus, engkau passionnya bisnis, ada passionnya juga di bidang pendidik, ya, seorang guru, dosen, ya, engkau passionnya juga di bidang entertain, mungkin kau artis, ya. Tetapi semuanya itu harus berfokus kepada pembangunan atau pekerjaan atau membesarkan kerajaan Allah. Amin. Ya. Visi Allah jadi ada dalam segala sesuatu, dalam visi. Artinya saudaraku harus terlibat dalam gereja Tuhan. Amin. Dan itulah yang kelima, ya. Jadi pertama apa? Sikap dan karakter kita juga di dalam Tuhan. Yang kedua, lingkungan menentukan. Yang ketiga, menghormati tua-tua nabi-nabi atau pemimpin-pemimpin rohani. Orang tua saudara harus hormati, ya. Kemudian keseimbangan yang keempat. Keseimbangan perlu, ya. Bersosialisasi, keseimbangan juga. Kalian misalnya sekolah luar biasa, tapi juga kalian juga membantu orang tua, membantu juga pelayanan, ya. Jangan hanya sekolah aja, jadi kutu buku nanti, ya. Nanti begitu mau bekerja mau bekerja, aduh nggak punya teman, nggak bisa bergaul, ya. Kemudian juga kasihan orang tuanya tidak merasakan berkat engkau ada di rumah itu, ya. Jadi 5 hal itu. Dan terakhir, saya mau kasih yang terakhir, ya. Nah, sebenarnya apa definisi kesuksesan di dalam firman Tuhan? Sebenarnya nggak ada satu kalimat, tapi saya lihat ada beberapa hal, ya, orang yang disebut sukses di dalam firman Tuhan, ya. Tidak bicara juga tentang materi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru. Walaupun Tuhan kasih juga materi, ya. Buktinya juga saudaraku, kalau kita lihat Yesus, apakah Tuhan Yesus waktu selama di bumi sebagai manusia dia berkelimpahan secara materi? Tidak. Tetapi Tuhan mencukupi. Amin. Paulus berkelimpahan enggak, saudara. Bahkan dia pernah kekurangan, ya. Tetapi Tuhan cukupkan gitu, ya. Nah, jadi saudara, kesuksesan yang dari firman Tuhan ada 4 hal yang saya mau kita belajar, ya. Yang pertama tadi saya sudah singgung, ya. Tadi 3 Yohanes 1 ayat 2 saya bacakan, saya ulang lagi, ya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saya bacakan baik kita, ya. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya kesuksesan itu harus keseimbangan keseluruhan. Dia harus juga seimbang. Dia harus juga sukses di dalam rumah tangga, ya. Dia punya si istri atau suami, anak-anak yang begitu dekat. Kemudian karir juga ada keseimbangan, pekerjaan, keuangan, ya. Kemudian juga kedewasaan, karakter, juga kesehatan, ya. Orang sukses, kaya, pinter, ya. Kalau dia sakit-sakitan gimana itu disebut dengan kesuksesan? Benar, sakit-sakitan melulu. Jadi perlu kesehatan, itu sebabnya Tuhan sudah mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, ya. Pelihara tubuhmu, jangan merokok untuk anak-anak muda, ya. Juga jangan minum alkohol, tidur sampai begadang gitu, ya. Ya kalau sekali-sekali mungkin karena pekerjaan atau karena tugas, no problem, ya. Ya, juga ada keseimbangan dengan hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi kesuksesan yang pertama adalah ada keseimbangan dari keluarga, karier, pekerjaan, keuangan,
ekonomi, ya, kepribadian, ya, dan kepribadian yang mudah emosi, mudah marah, mudah stres begitu ya. Juga kesehatan, juga hubungan dengan Allah. Jadi ada pertama, seorang yang sukses adalah seorang yang seimbang di dalam segala satu. Kemudian seorang sukses juga dia harus menemukan panggilannya dan menemukan talenta, passionnya, ya. Ya. Saudara bisa menjadi seorang atletik. Ada seorang yang dikasih passion atau dia kemampuan yang seperti Ulangan 8 ayat 18, dia estetika ya. Jadi tulang-tulangnya, ototnya, kemampuan gerak-gerik itu lebih hebat. Jadi dia seorang yang atletik yang sukses. Oke. Seorang pemain bulu tangkis, main bola yang hebat, ya. No problem. Itu juga sukses kalau dia emang itu talentanya, itu panggilannya juga, ya. Artis, politik, pendidik, ya. Kemudian juga dia di bidang media, businessman juga, ya. Dan juga pelayan Tuhan, ya. Di mana Tuhan panggil, ya. Jadi dia harus menemukan dan berdoa untuk panggilan apa yang Tuhan mau. Tadi seperti juga saya bilang ada berapa 7 gunung ya, gunung bisnis, gunung politik, gunung pendidikan, agama, spiritual ya, entertain ya, dan juga yang lain seperti itu ya. Nah, itu yang kedua, kesuksesan. Yang ketiga, seorang disebut sukses itu harus bertumbuh, berbuah, dan berdampak, saudaraku. Seorang hebat, kaya, tapi tidak berdampak, tidak menjadi berkat bagi orang, tidak membawa sesuatu dampak, nggak ada artinya. Itu nggak sukses, saudara. Ya, dia harus bertumbuh dan berbuah dan berdampak. Ya, kalau kau diberikan karunia, kekuatan, kemampuan untuk jadi seorang pebisnis yang gak kau kaya, ya kau harus bertumbuh, ya. Kekayaanmu pakai untuk pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang lain, orang bermiskin. Kalau kau diberi kemampuan untuk mendidik, seorang pengajar, engkau berikan juga pengetahuanmu untuk mendidik orang lain supaya dia maju, supaya dia pendidikannya lebih tinggi. Amin. Ya. Dan sebagainya. Dia harus bertumbuh, bertuah dan berdampak, menjadi berkat, memberi ya. Ya. Orang bisa saja tidak berlimpah tapi cukup, tapi dia suka memberi dan suka menjadi dampak ya. Mungkin kau juga bidang IT. Pakai IT-mu itu juga, selain engkau sukses dalam bidang IT, juga engkau pakai juga untuk menjadi berkat ya. Bagaimana bisa berdampak untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang definisi sukses. Yang keempat adalah seorang disebut sukses kalau dia menjadi saksi bagi orang, menjadi teladan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ya, ada orang Kristen, dia sukses pendidikannya S1, S2 di Amerika. Kemudian dia berhasil punya perusahaan, kemudian dia bahkan jadi pejabat tinggi. Dia seorang katanya Kristen, tetapi tiba-tiba dia kedapatan korupsi, saudara. Apakah ini menjadi terang, menjadi saksi? Benar nggak? Orang sudah bilang, oh ini sukses, ternyata bukan ya. Jadi harus juga menjadi saksi, menjadi terang. Kita menjadi menjadi orang melihat ada sesuatu. Istilahnya orang itu baik ya, jujur, pekerja keras, orang itu suka memberi, orang itu suka melayani Tuhan, jadi saksi, menjadi berkat ya. Jadi inilah 4 hal inilah definisi sukses menurut saya ya. Saya ulangin. Yang pertama definisi sukses kalau dia semua seimbang dalam hidupnya. Amin. Ya. Artinya tidak bicara juga secara materi, secara ini kalau dalam perjanjian baru. Tetapi ada orang-orang memang diberikan kemampuan kaya yang seperti materi. Tidak apa-apa saudaraku, ya. Puji Tuhan. Ya. Tapi kita harus seimbang dalam karir, pekerjaan, keluarga, keuangan,
kepribadian, kesehatan juga perlu, dan hubungan dengan Tuhan, ya, dan juga keseimbangan dengan sesama, saudara, ya. Harus mengasihi orang lain, mengasihi keluarga dan sebagainya. Yang kesuksesan tersebut, yang kedua adalah ketika kita menemukan panggilan kita, itulah kita sukses, dan kita mengembangkan sehingga luar biasa. Kesuksesan yang ketiga adalah dia bertumbuh, berbuah dan menjadi dampak bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Dan yang keempat adalah dia menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksi Tuhan, ya. Bukan menjadi batu sandungan, saudara. Ya, itulah disebut sukses, saudara. 4 hal ini, ya. Jadi saudara, kita harus melihat mindset kita rubah. Ya, kesuksesan menurut Allah itu bukan, memang di dalam perjanjian lama bicara sukses itu bisa wealth, bicara berlimpah-limpah. Sebenarnya perjanjian baru juga bicara wealth, tetapi berlimpah-limpah, bukan bicara materi, tetapi juga bicara roh, bicara jasmani, bicara tentang hati memberi. Itulah melimpah-limpah, itulah wealth yang dalam perjanjian baru, sama-sama wealth, saudara, ya. Jadi saudara, mari kita selama kita hidup penuhi janji Tuhan, karena Tuhan ingin kita sukses, amin. Tetapi menurut caranya Tuhan, tetapi menurut kehendaknya Tuhan, amin. Itulah yang disebut dengan sukses, ya. Dan satu hal juga, orang yang sukses di dalam firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya bahagia, penuh sukacita dan menjadi berkat, ya. Dan dia kalau berkeluarga, saudara, anak-anaknya ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal, kata Tuhan, janji Tuhan, amin. Mari kita pegang, ya, saudara-saudara yang mungkin orang tua susah, mari mindset kita ubahkan. Saya sudah dirubah oleh Tuhan, saya harus menjadi orang sukses. Saya, karena itu Tuhan mau, karena itu Tuhan inginkan, ya. Saya mau, saya harus berdoa, bekerja keras, mencari Tuhan, ya. Kemudian juga dalam panggilan Tuhan dan sebagainya. Seperti tadi saya sudah singgung, ya. Tetapi kesuksesan secara menurut firman Allah, begitu, ya. Jangan kita terjebak dengan kesuksesan secara dunia. Kalau sukses secara dunia tidak ada keseimbangan, tidak ada pekerjaan kesaksian. Orang sukses kaya, nggak perlu tahu dia dari mana kekayaan. Oke lah, kekayaannya baik, tetapi hal yang lain bisa keluarganya hancur. Hal yang lain bisa sakit-sakitan, ya. Enggak, Tuhan enggak mau begitu, saudara. Tuhan itu mau apa namanya? All holistic. Semua kita mengalami berkat Tuhan. Amin. Ya. Kalaupun saudara secara materi enggak kayak seperti berlebihan, enggak usah takut, saudara. Ya. Ya, Yesus aja bahkan dia makan aja dia harus apa namanya? Minta cari di di laut dulu ikannya. Ya. Tapi Yesus tidak pernah kekurangan, tidak pernah, bahkan dia memberi. Dia bahkan memberi banyak 5.000 orang. Wow, ya. Jadi itu, kalau kita sudah menjadi, walaupun kita pas-pasan, dalam arti pas-pasan itu bukan kekurangan, ya. Tapi kita bisa memberi, itulah kekayaan. Amin. Itulah kesuksesan maksud saya. Itulah kesuksesan. Mari, saya berharap saudara-saudara, teman-teman, baik yang di dalam rumah tanggamu, baik yang dalam pekerjaan, bisnismu, dalam pelayanan, kamu akan menerima sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan akan memberi kemampuan, kekuatan engkau untuk menjadi wealth, kaya. Karena dengan maksud kata Tuhan, untuk meneguhkan perjanjian dari nenek moyang kita, dari Abraham, ya. Kita akan menerima kekayaan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Hirabashikatakarabashi. Saudara, teman-teman, mungkin di antara teman-teman yang ada di Facebook, namanya di YouTube, ya mungkin engkau mengatakan, aduh bagaimana saya bisa kaya? Saya seperti ini, keluarga saya seperti ini, pendidikan saya seperti ini. Saya mau kasih tahu, janji Tuhan kau akan menerima kekayaan,
prosperous, wealth, prosperous, itu janji Tuhan. Tetapi menurut pandangan Tuhan, jangan takut, engkau akan naik dan naik, itu janji Tuhan. Ya, mari bangkit, ya, mindsetmu dihancurkan, kau akan menjadi berkat, menjadi terang, kau akan sukses. Amin. Jadi datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian saudara-saudaraku, kalau mungkin engkau selama ini kok enggak ada maju-maju di dalam segala, mungkin kau harus belajar juga. Mungkin kau selama ini salah, engkau mungkin malas, sehingga engkau tidak menerima satu terobosan. Atau engkau mungkin menjalankan bisnismu dengan tidak baik, sehingga tidak ada terobosan. Yang kau mencari Tuhan, datang rendahkan diri kepada Tuhan. Amin. Mari saya teman-teman yang seperti ini. Saya mau berdoa, tapi sebelumnya saya juga mau berdoa bagi teman-teman untuk saudara-saudara yang belum mempunyai kepastian akan keselamatan. Inilah sebenarnya kekayaan yang sejati, saudara. Ketika kita menerima dan mengalami Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kamu belum menerima, belum mengalami Yesus, belum menjadikan Yesus sebagai sepenuhnya Tuhanmu, sulit engkau menerima kekayaan yang Tuhan sudah berikan. Datang pada Yesus. Kalau kau mau ikutin doa saya, katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Tuhan yang sanggup membuat saya sukses. Tapi ampuni segala kesalahan saya. Saya menerima Engkau sekarang sebagai Tuhan Juru Selamat dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Baik, saya berdoa juga untuk saudara-saudara yang mungkin mengalami satu keadaan yang seolah-olah tertutup untuk mengalami kemajuan, kesuksesan. Saya mau kasih tahu, pegang janji Tuhan, Ulangan 8 ayat 18 ini, pegang janji Tuhan 3 Yohanes 1 ayat 2 ini, ya, engkau akan mengalami satu terobosan Tuhan. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk setiap saudaraku, mungkin di sekolah dia, mungkin nilainya jelek, mungkin di dalam pekerjaannya juga tidak ada kemajuan dalam karir, atau mungkin dan sebagai pengusaha, dia juga tidak ada satu terobosan, sudah sekian tahun. Tapi kamu berdoa dalam nama Yesus. Aku katakan dalam nama Yesus, engkau Tuhan, dikatakan Ulang 8:18, engkau yang memberi kemampuan bagi dia, bagi saudaraku, engkau memberi kepintaran, kebijaksanaan, engkau memberikan roh yang takut akan Tuhan, roh yang mendengar suara Tuhan. Demi nama Yesus, engkau diberkati dan mengalami kesuksesan di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari terima berkat Tuhan, saudaraku. Angkatlah tanganmu, terima berkat Tuhan. Biar berkat damai sejahtera Bapa Surgawi dan kasih yang sempurna pada Tuhan Yesus menyertai setiap kita tempat ini dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetap semangat. Stay healthy. God bless you. Yes.